Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Kembali lagi bersama Teti di sini. Hari ini kita akan sesuai dengan janji di sesi yang sebelumnya, kita akan coba menggambarkan sedikit pemahaman terkait design thinking ya dalam pengembangan produk ya. Sahabat UMKM, dalam sesi kita kali ini kita akan membahas sedikit gambaran terkait design thinking tadi yang sudah saya katakan, di mana design thinking ini tentunya memiliki keterkaitan dengan pembahasan video sebelumnya ya, terkait bagaimana menciptakan ide yang berpotensi untuk dapat dieksekusi pada sebuah bisnis ya. Nah, berbicara terkait design thinking ya, itu kita berbicara sebuah pendekatan berbasis manusia atau human center ya. Nah, untuk inovasi yang menggabungkan kebutuhan pengguna, kemungkinan teknologi dan juga tujuan bisnis, sebetulnya design thinking berbicara itu pendekatannya. Nah, metode ini digunakan ya untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara kreatif dan juga interaktif ya. Nah, penggunaan design thinking dalam pengembangan produk, baik itu barang ya maupun juga jasa, itu tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu benar-benar relevan dan juga berkelanjutan. Dengan memahami fungsi dan manfaatnya, dan juga perusahaan kuliner misalnya, kalau kita ambil contoh produknya itu kuliner ya, itu dapat lebih siap untuk bersaing di pasar yang sibuk dan memberikan nilai lebih kepada para pelanggannya mereka. Oleh sebab itu, sahabat UMKM, ada beberapa fungsi yang harus dipahami dari model design thinking itu. Yang pertama, saya coba akan menggambarkan ya. Fungsi pertama itu bahwa design thinking ya berfungsi mendalami kebutuhan pelanggan. Design thinking itu berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pelanggan, sehingga pengembang produk, misalnya produk kuliner contohnya gitu ya, itu dapat merangkul keinginan dan ekspektasi pelanggan dalam menciptakan produknya. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah bahwa design thinking itu berfungsi untuk memfasilitasi kreativitas dan juga inovasi. Proses ideasi dalam design thinking itu mendorong tim untuk berpikir secara kreatif dan juga terbuka. Nah, ini membantu menghasilkan berbagai solusi inovatif yang mungkin tidak muncul dengan pendekatan tradisional. Nah, kemudian yang ketiga, fungsinya itu adalah bahwa design thinking berfungsi sebagai alat pengujian dan literasi ya. Jadi dengan prototyping dan testing misalnya yang sudah saya gambarkan di sesi sebelumnya ya, design thinking juga memungkinkan pengembang untuk menguji ide secara cepat dan juga efisien. Nah, ini memastikan bahwa produk yang dikembangkan adalah berdasarkan umpan balik nyata dari penggunanya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah bahwa design thinking itu berfungsi sebagai alat kolaborasi tim ya. Jadi metode ini lebih cenderung mendukung kerjasama antara berbagai disiplin yang memang terlibat dalam pengembangan produknya, termasuk misalnya chef kalau di dalam produk kuliner gitu ya, kemudian ada pemasarnya, kemudian ada pengelola restorannya misalnya. Nah, kerjasama ini meningkatkan kualitas solusi yang nantinya akan dihasilkan. Dan selanjutnya itu adalah bahwa design thinking itu berfungsi mendalami fleksibilitas dalam proses. Nah, design thinking itu kan merupakan pendekatan yang iteratif ya. Nah, memungkinkan kalau tim untuk kembali ke langkah sebelumnya jika diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, selain fungsi-fungsi tadi yang sudah saya sebutkan, sahabat UMKM juga harus paham ya bahwa manfaat dari design thinking
itu kalau saya ilustrasikan terdiri dari suatu konsep sebetulnya. Ada suatu konsep, ada metodologi, ada proses, karena memang pada dasarnya kita memahami bahwa manfaat pada design thinking itu atas dasar beberapa alasan penting tentunya. Seperti yang gambar akan saya ilustrasikan ya, sahabat UMKM dapat melihat gambar tayangannya. Misalnya dapat sebagai pengambilan keputusan yang terinformasi ya, yang nantinya itu akan membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik ya, dan juga terinformasi. Nah, manfaat lainnya daripada design thinking itu meningkatkan efektivitas implementasi juga, karena memang tim atau individu memahami pendekatan itu sebetulnya untuk mendukung implementasi bisnis secara efektif ya, sehingga memang itu harus efektif atau harus jelas ya. Kemudian manfaat lainnya juga dari design thinking itu adalah mengoptimalkan sumber daya, sehingga memang dengan mengoptimalkan sumber daya organisasi bisa lebih efektif dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, selain itu juga dapat memperkuat justifikasi dan dukungan, kemudian juga mendorong inovasi dan perubahan, memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan, meningkatkan kualitas produk atau layanan sampai kepada adaptasi dan respon terhadap perubahan. Nah, oleh sebab itu, memahami manfaat dari design thinking atau pendekatan lainnya itu bukan hanya penting dalam konteks teoritis saja gitu kan, tetapi juga praktis, itu yang lebih penting sebetulnya gitu ya. Nah, karena ini berpengaruh langsung pada cara organisasi itu bekerja, dan kemudian juga cara membuat keputusan, cara berinovasi dan juga lainnya. Nah, sahabat UMKM, dengan memahami manfaat individu dan tim itu dapat membangun fondasi yang kuat ya untuk pertumbuhan, keberhasilan dan juga keberlanjutan dalam jangka panjang ya. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka manfaat design thinking itu dapat dijabarkan bahwa design thinking itu dapat satu, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi resiko kegagalan, membantu adaptasi terhadap perubahan pasar, meningkatkan inovasi, meningkatkan efisiensi proses, dan juga membangun ikatan emosional dengan brand. Nah, gitu ya. Nah, dengan mengaitkan produk secara langsung dengan pengalaman dan juga kebutuhan pelanggan, brand itu dapat menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat dengan penggunanya. Nah, oleh sebab itu, nanti sahabat UMKM juga perlu memahami sebetulnya kalau kita melihat dari fungsi dan manfaatnya yang begitu besar terhadap dari design thinking atau dari istilah design thinking itu, maka sahabat UMKM perlu kiranya mengetahui sebetulnya design thinking itu aspeknya apa aja sih yang dikaji, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya coba menggambarkan ya sedikit atau mengilustrasikan sedikit ya tentang aspek-aspek yang dikaji di dalam design thinking. Aspek yang pertama itu adalah empatis, ya. Empati itu berkaitan dengan memahami kebutuhan dan perilaku konsumen melalui observasi dan juga interaksi langsung. Caranya misalnya bisa dilakukan dengan cara melakukan wawancara, ya, dengan pelanggan misalnya, melakukan survei, kemudian pengamatan langsung, ya, yang di pasar untuk memahami preferensi, rasa, kebiasaan makan, dan juga memang gaya hidup konsumennya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya saya berikan sebuah restoran yang ingin memperkenalkan menu baru, itu sebetulnya dapat melakukan survei terhadap pelanggan mereka tentang jenis makanan yang mereka suka. Misalnya apakah harus sehat, apakah harus cepat saji, misalnya gitu kan, apakah harus vegan atau lain-lain, serta tantangan yang mereka hadapi saat memilih makanan itu
itu seperti apa. Semua akan kita dapatkan kalau kita melakukan observasi maupun interaksi langsung ya kepada calon-calon konsumen kita, atau justru kepada konsumen-konsumen yang sudah ada, yang sudah tercipta oleh di dalam bisnis kita. Itu tahapan pertama, itu aspek pertama ya. Nah, aspek kedua itu adalah mendefinisikan ya, mendefinisikan. Nah, mendefinisikan itu merupakan merumuskan, atau mendefinisikan itu adalah merumuskan masalah atau tantangan yang perlu dipecahkan berdasarkan wawasan yang diperoleh selama fase empati tadi ya. Caranya misalnya bisa dilakukan dengan cara merangkum data yang diperoleh dari fase empati untuk mendefinisikan masalah yang lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, contoh misalnya saya berikan ya, setelah menganalisis data survei, nah gitu ya, restoran tersebut mungkin menemukan bahwa ternyata banyak loh pelanggan yang mengalami kesulitan menemukan opsi sehat yang cepat dan terjangkau. Nah, ini adalah contoh ya, contoh daripada kita merumuskan masalah atau tantangan yang perlu dipecahkan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pelaku usaha atau sebagai calon pelaku usaha itu perlu kiranya tahu persis masalah daripada target market kita itu apa, kemudian tantangan yang dihadapi oleh target market kita itu apa, untuk bisa gitu ya memiliki atau mengetahui produk-produk yang akan kita tawarkan kepada target market atau calon target market kita. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menghasilkan ide. Ya, langkah selanjutnya itu adalah menghasilkan ide. Proses menghasilkan ide, seperti yang sudah di sesi yang lalu sudah saya sampaikan, itu ada yang namanya brainstorming. Ya, itu ada yang namanya brainstorming dan juga menghasilkan beragam ide untuk solusi yang mungkin. Caranya gimana? Bisa dengan mengadakan sesi brainstorming ya, dengan tim memasak dan staf pelayanan misalnya untuk menghasilkan ide-ide menu yang inovatif. Contohnya misalnya tim bisa menghasilkan ide untuk membuat salad wrap, bisa gitu kan, sehat yang dapat diambil dan dimakan dengan cepat, dan juga meal box ya yang terdapat atau yang terdiri dari berbagai pilihan makanan yang sehat. Nah, sekarang lagi musim-musimnya kayak begitu tuh ya. Produk-produk makanan itu ada meal box, ada meal box, ada apa namanya ada yang vega dan yang lain-lain kayak gitu-gitu kan. Nah, itu adalah contoh-contoh makanan yang memang saat ini sedang tren. Nah, selanjutnya itu adalah prototype. Prototype itu membuat representasi fisik ya atau digital dari ide untuk diuji yang dan dia kembangkan gitu ya. Jadi membuat representasi fisik atau digital dari ide untuk diuji dan dikembangkan. Caranya seperti apa? Caranya misalnya bisa saja dengan mengembangkan resep awal dan menyajikan versi awal makanan untuk diuji baik oleh karyawan maupun oleh pelanggannya. Makanya kita untuk memulai bisnis baru itu juga jangan pelit-pelit ya. Wah, kalau kita bikin sampel kemudian sampel itu dia bagi-bagi, rugi dong. Ya pasti rugi dulu dong, kan gitu kan? Pasti rugi dulu dong. Untuk mendapatkan jawaban itu pasti ada pengorbanan ya, gitu ya. Tetapi kita kan bisa pakai strategi gimana pengorbanan itu enggak 100% akan mengalami kerugian, bisa kayak gitu ya. Segala sesuatunya perlu yang namanya strategi. Baik, itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah dengan cara tes ya atau pengujian ya. Tes atau pengujian itu menguji prototipe dengan pengguna atau dengan persona atau dengan user ya. Nah, untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan iterasi yang memang diperlukan. Caranya misalnya apa? Sama seperti sesi yang lalu yang sudah saya sampaikan, bisa dengan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan ya setelah mereka mencoba prototipe untuk mendapatkan masukan
masukan tentang rasa, presentasi, dan juga harga, cocok atau tidak, relevan atau tidak, dan yang lain-lain misalnya. Nah, ini semua bisa dilakukan ya untuk untuk mengkaji ide produk kita melalui model design thinking. Nah, ini ada beberapa contoh kasus implementasi ya dari design thinking sesuai dengan gambar yang disajikan ya. Contoh kita ambil kasus adalah restoran Healthy Beach gitu ya. Nah, kalau kita memakai aspek-aspek yang tadi sudah saya jelaskan, dari mulai aspek empati, definisi, ide, prototype, dan juga tes ya, kita melihat kasus ini berdasarkan aspek empati dulu deh misalnya gitu. Tadi restoran Healthy Beach misalnya gitu. Di aspek empati ya, itu misalnya tim restoran itu melakukan wawancara dengan pelanggan tetap dan menggunakan survei di media sosial misalnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapati banyak yang ingin makan sehat tetapi tidak punya banyak waktu untuk memasak. Nah, itu dari sisi empati. Kemudian dari sisi definisi, mereka mendefinisikan masalah itu sebagai bagaimana kita bisa menyediakan makanan sehat yang cepat, lezat, dan terjangkau untuk pelanggan yang sibuk. Bisa kayak gitu kan? Nah, kalau dari sisi aspek ide, itu misalnya gini, menghasilkan ide untuk menyajikan meal prep box yang berisi beragam makanan sehat atau salad wrap yang dapat dimakan di dalam perjalanan gitu, misalnya gitu. Nah, bagaimana dengan aspek prototipe-nya gitu? Nah, berarti aspek prototipe-nya itu adalah mengembangkan beberapa prototipe makanan misalnya gitu kan, dan melakukan uji coba di dapur restoran. Nah, setelah itu semua dilakukan, maka kita melakukan tes, menyajikan sampel kepada pelanggan dalam event, misalnya ada testing evening gitu kan, dan juga misalnya mengumpulkan umpan balik. Jadi berdasarkan umpan balik itu misalnya kayak gitu ya, mereka melakukan penyesuaian pada rasa maupun pada harga. Ya, nah jadi sahabat UMKM ya, design thinking itu sangat berguna untuk pengembangan produk, baik itu kuliner maupun produk-produk yang lainnya gitu ya, karena mempromosikan inovasi yang didorong oleh pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen itu sangat-sangat penting gitu ya, dengan menciptakan produk yang memenuhi permintaan pasar, restoran atau produsen itu dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggannya. Nah, melalui langkah-langkah empati, definisi, ideasi, prototyping, kemudian juga pengujian, itu produk dapat lebih mudah disesuaikan dengan preferensi konsumennya ya, meningkatkan peluang kesuksesan di pasar pastinya. Nah, pembahasan design thinking ya, jika dihubungkan dengan pembahasan video sebelumnya terkait dengan bagaimana menciptakan ide potensial, maka dapat diambil relevansi atau hubungannya. Misalnya kita balik kepada video sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kita mencari hubungan-hubungannya, yang kemarin ya, proses yang kemarin dengan proses design thinking itu sebetulnya apa sih gitu ya, apa sih hubungannya gitu, apa sih relevansinya misalnya kayak gitu. Nah, hubungan design thinking dengan brainstorming ya, itu sebetulnya sejalan dengan fase empati di dalam design thinking. Jadi di mana individu terlibat untuk memahami perspektif dan kebutuhan pelanggan. Dengan mengumpulkan ide-ide, kita bisa merespon kebutuhan pasar lebih baik pastinya. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat hubungan design thinking dengan analisis SWOT ya di episode yang lalu, itu pastinya
sejalan ya dengan fase definisi ya, di mana tim mendefinisikan masalah yang akan dipecahkan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang ya, dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang segala aspek suatu ide, pemilihan ide, misalnya gitu kan, yang memang tepat itu menjadi lebih terarah pastinya. Dan kalau kita melihat hubungan design thinking dengan mengintegrasikan survei ke dalam fase empati atau definisi, itu di mana pemahaman mendalam tentang pelanggan itu menjadi kunci untuk mengembangkan sebuah solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan hubungan design thinking dengan kesesuaian dengan pasar, berhubungan dengan fase idea, misalnya gitu, atau idiot, misalnya gitu kan. Nah, di mana ide-ide ini ditunjukkan untuk menciptakan solusi berdasarkan pemahaman ya pelanggan dan juga inovasi diferensiasi dari kompetitor ya. Nah, sahabat UMKM, jadi dapat disimpulkan ya bahwa model design thinking ya itu sebetulnya memberikan kerangka kerja yang holistik ya, untuk bisa menganalisis, menilai dan juga memfokuskan ide-ide bisnis tersebut gitu ya. Nah, jadi dengan mengadaptasi atau dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam pendekatan bisnis ya, calon pelaku usaha atau pelaku usaha itu dapat mengembangkan solusi yang lebih tepat sasaran ya, inovatif dan juga jelas pasti berkelanjutan, serta juga bisa memastikan loh bahwa ide-ide yang dihasilkan ini tidak hanya banyak tetapi juga relevan dan dapat dieksekusi secara efektif. Sahabat UMKM, demikian langkah awal yang harus kita pikirkan untuk dapat action bisnis ya. Gampang-gampang susah kan ya, tapi jika kita memiliki perencanaan yang matang terkait segala sesuatunya dalam konteks bisnis yang benar-benar akan kita eksekusi, nah langkah ini merupakan langkah yang tepat dan efektif untuk kita coba ya. Ingat, bisnis selalu dipenuhi dengan resiko dan resiko tidak dapat kita hindari atau hilangkan. Akan tetapi kita punya persiapan yang matang, maka resiko itu akan kita bisa minimalisir. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu kelanjutan di video selanjutnya ya. Dipastikan lebih seru lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.